Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Dia di podcast Dia Sana. Nah, mungkin sana-sana di sini masih banyak ya yang skeptis atau tidak percaya dengan hal-hal gaib ya. Karena mungkin nggak percaya dengan mungkin dengan setan atau apa, mungkin nggak percaya gitu. Nah, kita sudah ada narasumber nih yang awalnya tuh dia skeptis banget dengan hal-hal gaib, nggak percaya sama sekali dengan hal-hal gaib, sampai dia sendiri yang memakan omongan sendiri dengan mengalami hal-hal gaib tentunya. Nah, penasaran dengan kisahnya? Mari dengarkan bersama-sama. Nah guys, kali ini aku sudah kedatangan tamu kita, dimana dia ini narasumber yang aku ceritain yang awal tadi. Nah, mungkin kita perkenalkan diri dulu ya sama kakaknya. Enggak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Citra Amelia Noprianti. Oke, nah mungkin boleh ceritakan nih kak, awal mula kakak tidak skeptis lagi nih dengan hal-hal gaib. Ya, kejadiannya tahun 2022 atau 2023 Kak. Waktu itu tepatnya hari Jumat kami pembagian lapor tengah semester sama pengumuman lomba juara. Waktu itu kami ikut lomba bulan bahasa dan kelas kami alhamdulillah dapat juara juga. Wih, keren. Alhamdulillah. Jadi singkat cerita, waktu itu udah selesai pembagian hadiah lomba kan Kak. Ya. Kami disuruh istirahat nih sama guru-guru. Kami pergi ke kantin sekitar 6 orang lah, kami pergi ke kantin kan sama-sama. Semuanya berjalan lancar kayak sekolah pada biasanya. Terus pas udah selesai makan nih, mau balik lagi ke lapangan untuk dengerin siapa yang juara kelas nih. Pas di pertengahan depan ruang TU, kami nggak sengaja dengar ada murid satu orang yang teriak-teriak Kak. Oh, teriak-teriak iya? Iya, teriaknya tuh histeris kali. Kami kira itu cuma sakit atau hal-hal biasa lah, masih pikir positif. Cuma waktu itu rame kali Kak orang di situ tuh. Yang mengerubungi dia gitu? Iya, cuma murid-murid disuruh keluar sama guru-guru tuh. Jadi yang di dalam cuma guru-guru. Jadi dibawa ke ruangan guru gitu? Tetap di TU Kak, tetap di TU. Iya. Cuma kan murid-murid harus jauh dari situ. Jadi aneh lah menurut kami kan. Kenapa nih nggak dibolehin sama guru? Ada apa ya? Tapi kami tetap pikir positif waktu itu. Alah, palingan juga sakit. Ya, terus? Nah, singkat cerita, teman kami ada nih yang kebelet lah mau buang air kecil. Kami kawani kan ke kamar mandi, biasalah anak sekolah saling teman-temanin. Pas di situ ada kami dengar dari kelas lain kalau yang rame-rame itu kesurupan Kak. Yang tadi yang cewek tadi? Iya, yang Cewek atau satu cowok, Kak? cewek Kak. Cewek namanya nggak usah lah disebutkan. Jadi waktu itu kami dengar dari kelas lain ada yang bilang itu kesurupan. Terus kami nanya, masa sih kesurupan? Terus saya ngomong nih sama teman saya dengan nggak sadar lah ya, mungkin apa nih rasanya kesurupan, masa iya ada kesurupan. Gitulah Kak, kayak takabur lah. Karena ada skeptis ya? Iya, kan nggak percaya sama hal-hal itu karena emang nggak pernah kejadian. Itu pertama kali ya saya merasakan, ih masa iya sih gitu. Terus Kak? Jadi selesai dari itu kami kan balik lagi nih ke lapangan, ke depan TU tadi. Ternyata yang teriak-teriak tuh nggak satu orang lagi Kak. Terus udah rame, ada dari kelas 10 dengarnya. Kami kok makin banyak gitu ya. Ada satu teman saya dari kelas saya kan, satu kelas sama saya. Pergi dia lari-lari, liatnya, ih janganlah weh, gitu kata aku kan. Terus dia balik lagi ke kami ada sekitar 3 orang lah tinggal tetap di lapangan tuh, gak mau ikut campur lah karena udah takut juga dengar orang histeris teriak-teriak Kak. Abis itu dia datang kan, pucat Kak, emang pucat dia,
tangannya dingin gemetar gitu kan. Kami tanya kenapa tadi ada orang besar katanya yang di sana teriak-teriak gitu katanya. Terus kami suruh dia ngucap, tapi saya sendiri gak ngucap kak. Saya pegang tangannya nih, dingin kali tanganmu, aku bilang gitu kan. Terus ngucap ya kata teman di sebelahnya, astagfirullah. Dia tetap ngucap, dia sadar kak, masih sadar kan. Habis itu mungkin saya bengong kak, terlalu bengong, pikiran kosong kan. Saya lihat ke perpustakaan, habis itu semuanya gelap. Terus habis itu saya tumbang. Situ saya masih separuh sadar, teriak, saya manggil nama papa saya, papa gitu, minta tolong, pak tolong gitu. Teman-teman ya kabur mungkin. Jadi kakak sadar tuh kakak lagi apa gitu? Saya teriak tuh sadar, cuma saya nggak bisa ngendalin diri saya kak. Semuanya gelap kan. Terus saya masih ingat kalau saya tuh digendong sama beberapa orang laki-laki lah mungkin. Dan itu salah satunya teman sekelas saya dipanggil-panggilkan. Nggak lama dari itu saya sadar full, cuma masih bingung, kenapa gitu kan. Dada saya sesak, pemandangan saya buram, kepala saya pusing, pokoknya campur aduk lah, kayak dihipnotis kak. Iya. Hilang ingatan. Tapi kadang sadar juga kan. Habis itu wali kelas saya datang ke situ, dia tanya, Cit, kenapa bawa ngucap baca ayat kursi katanya kan. Ngucap saya karena saya kan tidak sadar. Astagfirullahaladzim. Dia saya tuh jangan bengong katanya, pikirannya jangan kosong. Iya. Habis itu saya diantar pulang. Habis semuanya berjalan lancar lah kan. Hari Jumat waktu itu, Sabtu libur, Minggu libur. Hari Seninnya kami melaksanakan yasinan kak. Karena kejadian itu? Iya, takut iya. terulang lagi kan. Dibikinlah sama kepala sekolah yasinan. Semuanya awalnya berjalan lancar. Pas di akhir pembacaan doa, Kejadian lagi? satu orang yang pertama kali yang di TU tadi Ya. nangis lagi. Iya. Nangis lagi. Kami waktu itu tetap saya baca doa. Tanpa sadar ternyata Al-Quran yang saya pegang nih kak, saya lempar. Habis itu saya nggak sadar, diceritakan lah sama kawan saya kan, pas udah beberapa hari lah kejadian itu. Dia cerita kalau waktu itu saya teriak-teriak kayak biasa, mencakar-cakar, dan teman saya ternyata kena cakaran kuku saya. Tapi kakak nggak sadar tuh? Enggak, kalau itu udah nggak sadar. Oke. Terus Pokoknya dalam seminggu itu kami nggak boleh keluar kelas kak, tetap di dalam kelas baca ayat-ayat pendek. Tapi saya tetap kena kak. setiap hari? Iya, setiap kena hari. Yang saya lihat tuh dalam pas dia mau masuk ini, saya sadar. Dia besar, hitam, rambutnya panjang. Cewek. Mukanya tuh kayak gosong. Takut. Ya, waktu itu disuruh saya libur sama kepala sekolah. Saya masuk sekolah pas udah ganti tahun lah, udah Nanti semester lagi? iya. Pokoknya saya masuk sekolah pas ujian kelulusan aja kak. Oh iya, ujian akhir gitu? Iya, ujian akhir. Iya. Karena kan nggak berapa lama lagi ujian akhir kan, kelulusan. Iya. Terus udah lulus nih kak, ceritanya singkat aja ya guys. Oh, jadi awal mula kakak ini percaya dari itu ya kak? Iya, dari SMA kelas 3 baru saya percaya hal-hal gaib tuh. Nah, singkat cerita, kalau ceritanya tuh akhir pas tamat selesai, enggak guys ya. Gak berakhir di situ saja ya? Enggak. Jadi berlanjut gitu? Berlanjut kak. Ini malahan ini lebih parah mungkin ya. Hampir merenggut nyawa saya. Hampir merenggut nyawa kakak? Iya. Tapi sebelumnya saya izin cerita ya. Sebelum
nyawa saya hampir lagi melayang. Adalah kejadian yang mungkin nggak pernah saya percayai. Itu waktu saya udah tamat, udah lulus nih. Kejadian tuh kayak saya sering ngelihat hal-hal gaib lah, kayak hal-hal yang nggak pernah dilihat sama orang tapi saya lihat gitu. Pernah sekali nih kak, saya ke kamar mandi kan. Ke kamar mandi. Awalnya tuh ya mau mandi. Waktu itu jam ya maghrib lah kak, maghrib kan. Maghrib mandi. Biasalah anak muda kan. Maghrib mandi, pas buka pintu WC nih ada kaki gelantungan. Kaki aja pucat, jelas sekali. Itu kejadiannya nggak 1 kali 2 kali kak, nggak cuma yang di kamar mandi sih, setiap ke tempat gelap pasti ada aja yang dilihat tuh. Nah singkat cerita, yang kejadian hampir merenggut nyawa saya tuh baru kejadiannya 2024 kemarin. Baru. Iya 2024. Waktu itu saya sama pacar saya nih jalan-jalan lah ceritanya. Ada nih namanya kampung A lah kak ya. Oke. Samarannya kampung A. Kampung A. Iya kampung A. Jadi saya dari kampung B lah. Oke. Dari kampung B mau ke kampung A nih sama pacar saya, jalan-jalan kan. Naik apa? Naik motor kak. Oke. Naik motor. Abis itu sampai kami di kampung A nih. Bisalah disebut kampung itu ada kuburan keramat. Iya. Kuburan keramat di Jadi kampung lewat di A situ? tuh. Iya lewat di situ, cuma kami nggak sadar kan, biasa aja lah mungkin kan. Cuma lewat guys. Singkat cerita, kami lewat kan, cerita di Honda sampai nggak tahu waktu udah sampai ternyata di kampung C. Udah kan sampai di kampung C. Tiba-tiba ada di kampung C. Iya, jalan-jalannya biasalah anak muda. Dari kampung C itu kami mau balik lagi ke kampung A. Lewat kampung A kan, lewat kampung A lagi. Kondisinya waktu itu gerimis kak. Sekitar jam 9, masih nggak terlalu malam. Kata orang di atas bukit tuh ada kuburan tuh ya kuburan orang tua lah, kalau bahasa Kuansingnya ninia. Ninia guys, ya ninia yang udah buyut kita lah. Habis itu berjalan lancar aja malam itu sampai pulang, diantar pulang ke rumah kan. Gak ada ngerasa hal yang enggak, biasa aja. Udah bersih nih, mau tidur lagi. Mau tidur. Habis itu mimpi ini kayak di depan saya tuh ada orang yang tinggi besar. Tapi saya nggak mikir kalau itu tuh masalah yang lain, cuma mimpi buruk lah, saya anggap itu mimpi buruk kan. tidur. Iya. Saya kayak dikejar di dalam mimpi itu, kayak dikejar sama orang tuh. Gak lama mimpinya itu, sekali baru kan. Hari keduanya mimpi yang sama lagi kak. Kayak yang hari pertama? Iya. Sama tuh? Iya. Ceritanya? Iya, persis sama. Nah, hari ketiga sama lagi. Cuma bedanya waktu itu saya nggak lihat nih kak wajah orangnya itu, cuma kakinya besar kali kak. Iya, saya kayaknya kayak ada di dalam rumah. Saya kelilingi kan, ini rumah siapa ya katakan. Lihat ada satu jubah putih besar, memang besar, iya besar kali dalam rumah toh. Iya kak. Saya mikir kan, ini udah gak beres nih, aku keluar lah. Gak lama dari itu yang sosok tinggi itu datang kak ke saya. Dia, mohon maaf ya guys, dia kayak bawa hubungan badan. Mau sama kakak gitu? Iya, dia kayak maksa lah megang, cuma saya nggak lihat mukanya. Karena tinggi kali. Iya, tetap kakinya yang kelihatan.
wajar aja mungkin kan kalau mimpi itu ada buram-buramnya. Iya, iya. Saya cari jalan keluar dari rumah itu, saya sadar waktu itu Kak, sadar kalau saya itu mimpi. Pas saya lari itu kan, saya bilang gini ke diri saya nih, ayo Cid, bangun, kamu cuma mimpi. Oh, sampai gitu. Iya, itu terus yang saya bilang Kak, itu terus. Sampailah akhirnya saya keluarkan dari rumah itu, saya lihat pohon beringin, saya lari, pokoknya larilah menjauh dari si yang tinggi tadi kan, sosok tinggi itu. Saya udah capek kali Kak, cuma saya kok cuma di situ aja gak keluar gitu. Nggak lama dari itu saya merasa nyerah kali kan, tapi saya tetap yakinin diri saya, ayo Cid, bangun, kamu cuma mimpi. Itu terus yang saya bilang kan Kak. Iya, iya. Pas bilang itu saya udah mau nyerah, saya jatuh Kak. Jatuh. Iya, jatuh kayak ada bukit yang Kayak gundukan. iya, saya kayak gimana, nyenggolnya itu sampai jatuh Oh iya, iya. gitu kan. Dan saya lihat di itu bentukannya kuburan Kak. Emang kuburan. Jadi gundukan tuh kuburan. Iya, kuburan, cuma kuburan tuh kuburan tanah biasa. Bentukan gitu kan, Iya, iya, kayak iya. yang baru gitu, cuma udah ada rumputnya. Saya lihat kan di depan saya lah, tepatnya di samping gundukan itu. Iya. Saya lihat mama saya. Kan, Ma, tolong Ma, bawa aku keluar. Cuma mama aku tuh diam aja. Diam aja. Iya, diam aja dia. Saya sadar tuh, Ma cepatlah bawa aku pulang. Mama aku tuh mandang aja, lihat ke aku kan gitu dengan tatapan kosong. Saya dengar tapak sosok tuh semakin dekat Kak. Saya berdiri lagi kan, saya lari terus lari sampai saya dengar orang manggil nama saya, Cid gitu 3 kali. 3 kali. Habis itu gak lama dari itu bangun saya Kak, dari mimpi bangun. Ternyata mama saya bangun sholat subuh. Mungkin dia doain saya ya Kak. Berkat doa mama juga ya. Iya, mungkin kalau nggak ada doa mama mungkin nggak tahu saya kejadiannya. Iya, iya, iya. Waktu itu saya udah ngerasa kayak udah gak beres nih, ini udah 3 kali saya mimpi berturut-turut kayak gitu. Saya bilang kan, saya cerita sama mama saya, Ma, ini gitu kan, saya ceritalah yang tadi itu. Iya. Mama saya bilang, ya Allah Kak, kita berobat aja lah yuk. Ada orang pintar kalau nggak salah, orang pintarnya tuh di kota A juga, di tempat iya, kami iya. lewat tadi. Habis itu dibawa lah, saya sama pacar saya akan berobat di situ sama mamanya juga, karena dia yang tahu rumahnya. Cerita sama orang pintar tuh, gini Pak, dia cowok ya. Iya. Terus dia bilang gini, itu kamu kayaknya kejebak dalam mimpi orang tuh katanya. Orang yang dia bilang tuh ya sosok tinggi tadi Kak, penghuni kota A yang keramat tuh, kuburan yang saya bilang tadi, yang di atas tuh. Iya. Kan ada kuburan ini ya kata saya kan, cuma kami kan nggak sadar waktu itu. Abis itu singkatnya dia bilang gini, saya lihat dia sesuku sama kamu katanya. Sesuku maksudnya itu dia emang ya kayak keluarga lah, cuma kan keluarga Iya. udah jauh lah kan, namanya udah buyut kan. Terus saya bilang gini, kalau emang dia satu suku sama saya, kenapa dia mau kok bisa gitu, aku bilang gitu kan. Terus saya bilang gini, kalau emang dia satu suku sama saya, kenapa dia mau kok bisa gitu, aku bilang gitu kan. Kalau itu nggak bisa Bapak menjelaskan, kata Bapak tuh. Terus saya bilang, Pak, kenapa saya pas semenjak SMA yang tadi tuh
kenapa saya sering lihat hal-hal aneh gitu kan. Iya. Apa mata batin saya bisa ditutup, kata saya. Jadi tahu tuh mata-matanya. Udah pasti kebuka lah kak, makanya sering lihat kan. Oke. Terus dibilang sama bapak tuh kalau mata batin saya itu ternyata sejak kecil kebukanya. Berarti dari kecil udah lihat-lihat hal kayak gitu. Iya, cuma saya nggak sadar. Iya, nggak sampai di situ kak. Nah, kami berobat tuh sampai 3 kali lah. Pas hari terakhirnya tuh kan mau berobat hari Jumat, hari Kamisnya saya mimpi lagi. Yang sama. Enggak, ini Beda beda. lagi. Ini mimpinya kayak lagi di hutan, kebun, kayak jalannya tuh kayak kebun karet lah. Kebun karet. Di situ ada 2 jalan, kanan sama kiri. 2 jalur gitu. 2 jalur. Oke. Tapi sayanya jalan di sebelah kiri. Oke. Sebelah kiri saya jalan-jalan terus. Kaki saya tuh kayak keinjak duri lah kak, duri tajam kali. Terus saya kan mau pindah nih ke jalan sebelah kanan, mana tahu nggak ada duri. Tapi pas mau pindah tuh lebih banyak lagi durinya kak, di pertengahan mau melompat ke jalan yang kedua tuh. Jadi nggak bisa. Saya terus jalankan sampai saya lihat ada satu batang pohon yang mati tumbang. Ya. Saya berhenti di situ karena kaki saya benar-benar sakit kali. Di situ saya bilang lagi kan, Ya. kamu nih cuma mimpi Cik, ayolah bangun. Masih sadar. Masih sadar. Ya. Habis itu saya kaget, ada ular di samping saya melintaskan di jalur sebelah kiri itu. Ya. Dia jalan terus sampai saya lihat ular tuh mati kak, mati di jalan itu. Tiba-tiba. Langsung mati. Nggak lama dari itu kan saya kok bisa, saya bilang gitu. Nggak lama dari saya bilang gitu, ada nih orang di sebelah kanan saya, cewek, cuma saya nggak lihat wajahnya. Dia bilang gini, ayo keluar sebelum dia datang. 2 kali dia bilang gitu. Yang ketiga kalinya dia udah marah. Terus saya bilang gini, saya mau pindah jalur, cuma nggak bisa Karena banyak duri. iya, saya bilang gitu, cepat pindah sebelum dia datang. Itu makin keras gitu ya suaranya. Semakin keras kak. Terus saya bilang gimana caranya, cepat tolong saya bilang gitu. Terus dia bilang gini, baca apa yang harus kamu baca. Jadi apa yang kakak baca? 3 ayat terakhir sama ayat kursi. Saya masih ingat di situ kan. Saya mengucap astagfirullahaladzim, ya Allah bantu saya. Gak lama dari itu saya dengar lagi tapak kak, cepat pindah sebelum dia datang. Dia masih ngomong gitu, terus dia pergi. Cewek itu? Iya, gak lama dari itu habis saya baca ayat kursi, saya kebangun. Dan orang tua saya bilang gini, kenapa dari tadi teriak-teriak gitu. Jadi kayak ngigau gitu. Iya, cuma saya nggak sadar. Kan namanya mimpi. Hah, kenapa? Gak lama dari itu kan saya baru sadar, ya Allah ma, aku mimpi ini. Hari Jumatnya lagi kan berobat. Iya. Itu hari terakhir. Nah, terus kami ceritakan, saya cerita sama bapak tuh bilang alhamdulillah kamu bisa keluar gitu. Kalau kamu nggak bisa keluar, mungkin kamu udah dibawa, kata. Iya, dibawa. Pernah kejadian di situ kak, di kampung Atu. Cowok kalau nggak salah dibawa sama makhluk halus. Yang dibawa gitu? Iya, setiap hari Jumat orang tuh lihat dia bawa setan. Udah beranak banyak kali. Kejadian iya, itu dibawa. Pernah kejadian di situ kak, di kampung Atu. Cowok kalau nggak salah dibawa sama makhluk halus. Yang dibawa gitu? Iya, setiap hari Jumat orang tuh lihat dia bawa
setan. Udah beranak banyak kali. Kejadian iya itu nggak terakhir sih, sampai sekarang saya masih bisa melihat. Oh, jadi nggak bisa ditutup. Enggak, saya pun udah coba kan tanya sama ini itu, mana tahu bisa ditutup, tetap gak bisa. Kita nggak bisa. Enggak. Jadi kak bisa lihat nih sekitar kita ada apa aja. Enggak juga sih, cuma bagi yang mau menampakkan diri aja. Mungkin separuh orang nggak percaya juga kan, tapi ini pengalaman saya sendiri dan itu sangat menakutkan. Jadi udah berakhir nih. Atau Jadi, ya kalau ceritanya yang paling serem sih ya segitu kak. Kalau ya kalau hari-hari biasanya kayak udah biasa aja gitu. ya udah biasa lihat gitu. Iya, tapi sekarang saya percaya kalau makhluk halus itu ada. Oke guys, nah itu tadilah kisah dari narasumber kita ya. Mungkin banyak juga yang masih nggak percaya atau skeptis. Itu terserah kepada kalian Iya. lagi percaya nggak percayanya. Kami hanya menyampaikan pengalaman pribadi dari narasumber kita ya. Mungkin ada pesan nggak kak untuk kita semua di sini? Ya pesannya cuma jangan lupa berdoa, minta keselamatan sama Allah, dan ya mungkin kalau ada kejadian yang kayak gitu jangan terlalu dipikirkan lah, bawa enjoy aja. Kalau nggak enjoy gimana tuh? Kalau pertama kali lihat ya Iya, kurang serem- enjoy, serem juga gitu kan ya. sangat seram. Oke guys, itulah tadi podcast hari ini bersama narasumber hebat kita nih. Nah, sampai jumpa lagi di podcast berikutnya ya.